fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya mau ngomongin tentang mental health, kesehatan mental. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tekankan bahwa saya bukan ahli jiwa, saya bukan ahli, saya bukan siapa-siapa. Jadi semua yang saya bicarakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai seorang penderita penyakit mental, ya. Jadi saya punya penyakit mental berupa kecemasan dan juga depresi, ya. Jadi khususnya buat kita yang punya penyakit mental, pandemi corona ini merupakan masalah tambahan sebetulnya. Kalau kita tidak punya sistem pendukung yang membantu kita bertahan melewati hari demi hari. Jadi saya bersyukur, ya, tahun ini saya mulai bekerja kembali. Setelah saya belasan tahun saya di rumah, jadi ibu rumah tangga full, mengurus rumah tangga dan anak-anak. Dan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental karena ya saya menderita juga kayak baby blues gitu ya, sesudah melahirkan atau selama hamil. Pokoknya saya sangat bermasalah dengan hormon, ya. Jadi kalau hormon saya berubah gitu ya, bahkan periode bulanan gitu ya, datang bulan itu sangat berpengaruh buat saya gitu. Jadi ya, masa-masa saya di rumah itu dengan anak-anak yang masih kecil dan banyak tuntutan itu sangat mengeringkan, sangat menguras energi secara mental, dan itu membuat kesehatan mental saya memburuk. Tapi saya bersyukur di tahun ini saya bisa mulai bekerja dan efeknya sangat besar buat kesehatan mental saya, dimana saya tidak harus terus di rumah, ya, dengan anak-anak. Saya punya penghasilan yang cukup untuk hobi saya, menyalurkan hobi saya gitu ya. Dan saya merasa lebih mandiri, dan itu berpengaruh besar juga buat kesehatan mental. Sebagai perempuan, kadang-kadang kita merasa kita bergantung sama suami atau orang lain untuk keputusan-keputusan kayak misalnya saya mau beli ini, mau beli itu gitu ya. Walaupun saya dibebaskan gitu ya, kalau saya perlu uang saya bebas pakai gitu ya, tanpa harus minta izin gitu ya. Tapi tetap saya sangat berhati-hati karena itu bukan uang saya. Sebaliknya, karena ini sekarang saya punya penghasilan sendiri, saya bebas gitu. Saya mau beli apa saja yang untuk suami saya mungkin nggak penting atau nggak ada gunanya, tapi buat saya berguna gitu. Jadi saya merasa ini suatu kemajuan besar dalam kehidupan saya dan juga berdampak pada kebahagiaan dan kesehatan mental saya gitu ya. Buat teman-teman lain yang punya masalah mental, kalau ada hal-hal yang bikin kita tidak puas gitu ya dalam kehidupan kita, kita harus cari tahu, karena setiap pribadi kan punya masalah yang berbeda, ya, punya kehidupan yang berbeda. Jadi cuma kita sendiri yang tahu kenapa sih kita nggak puas, kenapa sih kita nggak bahagia. Terus langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu gitu. Jadi saya nggak bisa berbicara untuk setiap kasus, setiap orang, karena pasti setiap kasus, setiap orang, setiap kehidupan berbeda gitu. Tapi secara garis besar memang karena saya juga bekerja di rumah sakit jiwa, jadi saya kadang-kadang lihat juga bagaimana mereka ini para ahli menangani pasien-pasien gitu ya. Tanpa obat kadang-kadang susah gitu. Kita kadang-kadang perlu dukungan juga berupa obat gitu ya, karena saya lihat
akhir-akhir ini, bahkan sebelum corona gitu ya. Apalagi sekarang sejak corona mereka nggak bebas lagi keluar gitu, karena sebetulnya keluar rumah gitu itu merupakan salah satu terapi yang berpengaruh gitu buat kesehatan mental kita. Kita sebagai manusia itu sebetulnya tidak biasa untuk terisolasi gitu. Kita sebetulnya adalah makhluk sosial yang harus keluar gitu, bukan terkurung gitu kan. Jadi saya lihat beberapa pasien sangat menurun ya. Jadi apalagi yang meninggalkan obat gitu ya, mereka kondisi mentalnya sangat memburuk, bahkan sampai teriak-teriak, atau yang biasanya ramah, yang biasanya baik, tiba-tiba berubah jadi jahat, jadi sangar gitu, karena mereka meninggalkan obat. Dan saya bersyukur waktu pandemi corona ini dokter tetap standby, jadi saya bisa berobat, datang ke dokter dengan tanpa ada masalah. Mereka tetap buka, dan setiap kali kapan saja mereka bisa dihubungi lewat telepon gitu. Jadi kita mendapatkan prioritas ya. Dokter jiwa saya selalu bilang, kapan saja kamu perlu, kalau ada urgent gitu ya, kalau ada emergency, kamu cepat telepon gitu. Jadi mereka selalu mengutamakan jangan sampai kita putus asa dan melakukan tindakan yang berbahaya untuk diri kita sendiri, karena kita saat itu sebetulnya sedang dalam kondisi tidak sehat, tidak stabil. Dan saya bersyukur, tadinya saya mau lepas obat karena saya pikir saya sudah jauh lebih baik, saya sudah lebih kadang-kadang saya lupa gitu ya nggak minum obat, dan saya sudah kurangi juga. Tapi saya lihat saya belum siap juga gitu ya. Banyak orang yang pikir mereka udah siap meninggalkan obat, tapi ternyata setelah tidak minum obat lagi mereka kembali menurun gitu, dan tambah parah lagi gitu. Jadi sebaiknya diteruskan gitu ya. Dan ya saya bersyukur saya tinggal di negara yang sangat memperhatikan gitu ya untuk kesehatan mental ini, dan kita ditanggung sama asuransi. Jadi tidak ada alasan kita nggak bisa berobat karena nggak punya biaya gitu ya. Dan ya saya juga teratur keluar rumah ya, bekerja, dan juga punya waktu sendiri ya, jalan-jalan di luar, di alam terbuka gitu ya, menyatu dengan alam gitu. Dan ini penting sekali buat kesehatan mental. Kalau saya terus di rumah dengan anak-anak, apalagi sekarang kan sekolah ditutup dan harus terus berkutat dengan sekolahnya anak-anak, pelajaran-pelajaran anak-anak, mungkin saya bakalan gila lagi. Tapi saya bersyukur anak-anak saya cukup mandiri, mereka bisa melakukan semua aktivitas sekolah mereka. Saya kasih mereka laptop dengan email saya, dan semua ada di situ. Mereka bisa lakukan sendiri dengan mandiri tanpa harus saya pusing. Jadi justru saya sebenarnya senang ya, sekarang mereka banyak aktivitas yang kalau seandainya nih nggak ada corona ini, saya pasti sudah pontang-panting ngantar mereka ke sini, karena anak saya ada yang ikut ini, ikut itu, kegiatan ini, bola segala macam, dan saya harus bawa mereka seminggu berapa kali ya, pontang-panting ke sana ke sini, nyetirin jadi sopir. Dan dengan adanya corona ini sebetulnya buat saya lebih baik, karena saya tidak harus pulang kerja langsung lari lagi nganterin mereka kemana-mana. Jadi buat saya ini positif gitu ya. Tapi buat yang lain mungkin yang nggak punya pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan karena krisis corona ini, pastinya berat ya, pastinya berpengaruh pada kesehatan mental. Yang tadinya nggak stres jadi stres gitu, yang tadinya merasa kesehatan mentalnya sehat, kuat gitu ya, sekarang tiba-tiba mereka merasakan mereka adalah penderita penyakit jiwa ya. Mereka tanpa disadari mulai sering marah-marah gitu, mulai depresi, bahkan putus asa, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Itu sesuatu yang wajar ya, dan sebaiknya cepat mencari pertolongan, karena ini sebetulnya normal ya. Jadi kita adalah makhluk yang bisa sakit baik secara fisik maupun secara mental. Jadi jangan menganggap kita tidak punya penyakit mental, kita kuat, dan tiba-tiba kita
terlambat untuk menyadari bahwa kita sebetulnya sudah terlalu parah. Jadi buat yang stres karena nggak punya penghasilan lagi gitu ya, dan ya mulai putus asa dan mulai berpikir yang tidak ya, saya menyarankan ya untuk mencari pertolongan ya. Jangan malu, jangan gengsi untuk mencari pertolongan, karena situasi ini bisa berubah ya, sementara aja. Tahu nggak, orang tua kita dulu itu mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. Sebelum krisis moneter, sebelum krisis corona ya, orang tua kami itu bingung ya mau ngasih makan apa buat anak-anak. Sekolah yang uang sekolah SPP yang murah, yang cuma 3.000 paling mahal ya, itu juga kami nggak mampu bayar ya. Betul, memang barang-barang zaman dahulu jauh lebih murah, tapi nggak kebeli gitu. Kami nggak punya TV gitu ya, nggak punya sofa, nggak punya apa-apa di rumah ya. Jangankan mau beli pulsa gitu ya, zaman dulu kan nggak ada ya. Kami nggak punya semua itu ya. Orang tua kita mengalami semua itu, toh mereka bertahan ya, menyekolahkan anak walaupun harus mati-matian ya, nggak tidur, berhari-hari nggak makan gitu ya, tetap kerja ya. Toh mereka nggak menyerah gitu. Jadi nggak usah kaget apa yang dialami sama kita sekarang. Orang tua kita zaman dulu udah mengalami ya. Cari makanan di pinggir-pinggir jalan gitu ya, apa aja yang bisa dicabut, rumput-rumput gitu ya, yang bisa dimasak buat anak ya, kasih makan rumput, kasih makan apa, itu kita ngalamin gitu ya. Sampai ada yang komentar ya, kok emang kita kambing dikasih makan rumput lah. Saya ini kalau saya bisa makan kangkung gitu ya, itu saya udah menganggap itu suatu makanan mewah gitu ya. Sekarang ini saya coba nanam kangkung, nggak jadi-jadi gitu. Dan saya bersyukur zaman dulu saya bisa puas makanan kayak begitu gitu. Orang-orang mungkin mengeluh, oh kita makanannya begini ya, lauk daun terus. Lah saya dari dulu makannya lauk daun, saya justru seneng gitu. Sekarang aja orang yang mungkin yang udah biasa dari dulunya makan daging kali ya, makan enak-enak, sekarang mereka kaget karena harus makan daun gitu. Kalau saya bisa ketemu daun itu saya seneng gitu. Jadi semua yang kita alami sekarang ya, orang tua kita sudah mengalami, bahkan lebih parah lagi, lebih buruk lagi. Walaupun dulu tuh nggak ada yang namanya corona, nggak ada yang namanya krisis moneter gitu ya, tapi kita sendiri sekeluarga sudah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita mencontoh ya kekuatan orang tua kita dengan bertahan ya, tidak menyerah, tidak putus asa, berjuang sampai akhirnya bisa keluar dari krisis ya. Jadi kita mencontoh orang tua kita semua yang bisa menghasilkan generasi ya seperti kita ini sekarang. Harusnya kita lebih kuat ya, jangan menyerah, tetap semangat ya. Semua ini sementara sifatnya ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari krisis corona ini, yaitu bahwa kita itu kuat, kita bisa ya, kita pantang menyerah ya, kita terus berusaha untuk ngasih makan anak-anak kita ya dengan halal, tanpa harus mencuri, tanpa harus menjarah. Orang tua kita bisa, kenapa kita sekarang nggak bisa? Jadi ini suatu dorongan supaya kita semua tetap berjuang dan gak menyerah, walaupun saat ini situasi kita sedang dalam posisi terpuruk ya, dan sangat sulit. Oke, sampai di sini video saya. Jangan lupa subscribe sama Papa Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.